Kita semua setuju kalau motor matic adalah motor paling efisien yang pernah ada. Karena mau bagaimanapun, motor matic memiliki kelebihan yang tidak dimiliki motor lainnya seperti bebek, apalagi fairing, yaitu dek tengah. Dengan dek tengah, tentu aja hal ini bisa membantu aktivitas kita sehari-hari. Jadi ya, no debat kalau matic adalah motor paling efisien. Dan jika kita ngomongin motor efisien, berarti kita biasanya akan selalu berfokus pada kenyamanan dan fungsionalitasnya aja. Karena mau bagaimanapun, performa biasanya di nomor 2 kan. Ini bisa kita lihat ketika motor matic ini muncul awal-awal. CC motor matic ya kecil-kecil. Lagian buat apa juga motor matic yang fungsionalitas ini memiliki CC yang besar. Tapi menariknya, semakin lama permintaan terhadap motor matic yang efisien ini semakin tinggi dan macem-macem. Yang pada akhirnya konsumen meminta motor matic yang ber-CC besar dan produsen pun mengabulkan permintaan tersebut dengan mengeluarkan motor matic besar. Tapi nih, motor matic besar awalnya hanya dikeluarkan oleh pabrikan-pabrikan yang terkenal mahal aja. Yang mana tentu aja motor matic CC besar ini tidak terjangkau oleh kebanyakan orang, khususnya di Indonesia. Namun pada akhirnya beberapa produsen pun merespon kembali untuk memberikan motor matic ber-CC besar dengan harga yang bisa dibilang cukup terjangkau. Dan iya, tentu aja itu Yamaha dengan mengeluarkan Yamaha X-Max 250. Bentar, 250cc apakah CC yang besar? Tentu aja 250cc adalah CC yang cukup besar untuk sebuah motor matic. Beda cerita dengan motor sport fairing. Tapi walaupun cukup besar CC 250 untuk sebuah motor matic, tapi sayangnya motor matic 250cc masih tetap harus parkir di basement, nggak dapat parkiran khusus. Bayang nggak malunya jadi saya? Ya udah saya sindir aja lah Gen Z. Kelas motor 250 selain X-Max sebenarnya ada beberapa, dan salah satu kompetitor utamanya adalah tentu aja dari Honda dengan Honda Forza. Tapi sayangnya Honda Forza harganya bisa dibilang cukup mahal dan banyak yang bilang overpriced. Ya sebenarnya nggak overpriced banget sih, karena mau bagaimanapun Forza masih CBU, yang mana kalau CBU tentu aja mahal. Ini berbeda dengan X-Max, yang mana X-Max sudah rakitan lokal, yang berarti harganya sudah bisa lebih murah. Tapi dengan harga yang lebih murah, apakah X-Max menjadi motor matic 250cc paling layak? Bisa dibilang iya, bisa dibilang juga enggak. Iyanya jika kita melihat desainnya. Siapa yang bisa bilang kalau desain Yamaha X-Max jelek? Kayaknya nggak ada. Mungkin ada, tapi sedikit. Dan kalau mau lihat desainnya lagi, dari segi desain, Yamaha X-Max berhasil menonjolkan karakter futuristik dan aerodinamis dengan garis bodinya yang cukup tegas. Terlebih lagi jika melihat detail lampu depan LED yang tajam dan modern membuat motor ini terlihat sangat premium. Selain bagian depannya, bagian belakangnya juga sudah dilengkapi dengan lampu LED dengan pola unik yang memancarkan kesan premium. Ditambah lagi kesan premiumnya keluar jika melihat dimensinya. X-Max memiliki dimensi panjang di 2180 mm dengan lebar di 795 mm dan tinggi di 1460 mm dengan jarak sumbu roda di 1540 mm dan ground clearance-nya ada di 135 mm. Motor ini menjadi terlihat semakin premium. Kemudian jika ingin dilihat lebih lanjut dari mesinnya, motor ini menggunakan mesin SOHC 4 valve 249,8cc dengan bor di 70 mm dan stroke-nya di 64,9 mm yang bisa menghasilkan tenaga di 22,5 horsepower. Terlebih lagi, mesinnya juga sudah menggunakan teknologi VVA, yang mana tugas VVA adalah memastikan tenaga optimal di setiap putaran mesin sehingga pengendara dapat merasakan performa yang konsisten. Dengan spesifikasi mesin tersebut, Yamaha X-Max bisa mencapai kecepatan maksimum di atas kertas ada di 136 km/jam. Kemudian kalau mau ngomongin fitur dan spesifikasi pendukung, sebenarnya ini motor ya cukup aja. Untuk rangkanya ya motor ini menggunakan tipe rangka backbone, bukan ISAF, ya kan beda pabrikan juga. Dan pengeremannya sudah menggunakan dual disc brake dan sudah ada fitur ABS. Sampai titik ini kita kemungkinan besar akan bilang, beuh ini motor sempurna banget nih. Dengan harga 66 jutaan untuk versi standar dan 72 jutaan untuk versi yang T-Max, ini motor kayaknya layak banget dibeli. Tapi tunggu dulu, emang iya, lebih baik jangan gegabah. Karena untuk harga segitu, motor ini masih memiliki beberapa kekurangan. Misalnya masih menggunakan fork depan yang teleskopik. Yang mana ini cukup gimana ya, motor 250 juta masih teleskopik. Kemudian selain itu, kelistrikannya juga menjadi concern lainnya. Yamaha sejauh ini emang yang cukup sering mengalami masalah kelistrikan, dan di X-Max pun juga kena hal kelistrikan tersebut, yang mana banyak beberapa pengguna X-Max di beberapa forum mengatakan kalau X-Max-nya cukup bermasalah di kelistrikan.
dan salah satunya adalah mogok alias mati total ketika jalan. Menariknya adalah untuk yang kena kasus ini biasanya aki, switch rem, sensor standar samping, sampai kabel bodinya udah dicek dan semuanya aman, tapi motornya masih nggak bisa hidup. Dan banyak yang bilang masalah utamanya ya klasik, yaitu fitur Y-Connect, yaitu model CCU-nya yang sering bermasalah. Ini bukan di X-Max aja, di motor Yamaha yang ada fitur ini ya kemungkinan besar akan bermasalah di CCU-nya. Jika CCU bermasalah ya udah akinya bakal tekor. Nah ini nih masalah utamanya kenapa X-Max sering mogok, akinya tekor tanpa disadari. Kelistrikan Yamaha emang kadang-kadang dah. Kemudian selain itu, sektor pengereman X-Max juga sering bermasalah, misalnya di sensor ABS-nya. Sudah berapa banyak X-Max yang sensor ABS-nya nyala yang pada akhirnya minta diganti? Jawabannya ya cukup banyak. Tapi ini hanya kejadian untuk X-Max yang sudah digunakan beberapa tahun ya, bukan yang baru. Dan hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa dari hardware ataupun softwarenya. Kalau softwarenya ya tinggal reset aja sebenarnya. Cuman yang malesin kalau hardwarenya kena, ya udah harus ganti. Apalagi kalau sampai ke modul, duit lagi. Selain modul ABS, ada juga beberapa orang yang mengeluhkan tentang master rem yang rembes. Kemudian selang remnya juga bisa muai kalau sudah digunakan dalam beberapa tahun. Makanya banyak yang menyarankan untuk menggunakan part aftermarket aja untuk di pengeremannya. Karena dinilai jauh lebih awet dan lebih aman daripada bawaannya. Di sini menarik nih, baru kali ini banyak yang menyarankan kalau part aftermarket lebih baik daripada part original. Tapi sih ya balik lagi, semua itu memang ada masanya dan semua itu balik lagi bagaimana cara kita memaintenance motornya. Jika memang sudah waktunya servis, ya kita servis. Jika sudah harus ganti part, ya ganti part. Jangan pakai nunggu entar-entaran dulu. Kalau udah rusak, yang disalahin malah motornya yang rusakan. Padahal bukan begitu, cara kita yang salah memaintenance motornya. Kemudian jika sudah tahu hal-hal tersebut, apakah X-Max masih layak dibeli? Tentu aja masih layak jika kalian punya motor lainnya untuk aktivitas sehari-hari. Karena motor ini dengan dimensi yang lebar sangat tidak enak untuk digunakan sehari-hari, apalagi jarak dekat. Karena dengan dimensi yang lebar begini, ini motor enaknya dipakai ketika jarak jauh aja. Dengan bodi gambot, motor ini menjanjikan kalau punggung kalian akan aman dari rasa pegal untuk berkendara lama. Tapi satu nih yang harus diperhatikan. Jika kalian berpikir kalau motor Matic 250cc memiliki performa yang enak, kalian salah. Karena menurut beberapa forum dan artikel, X-Max bisa dibilang memiliki tenaga yang biasa aja dengan spesifikasi tersebut bahkan sudah menggunakan VVA. Jadinya ya tarikan awalnya bisa dibilang masih ada kedenannya sedikit, tapi kalau udah di atas 60 km per jam, ini motor emang enak banget diajak jalan. Ya sebenarnya sih ya hal tersebut wajar-wajar aja ada kedenan, karena mau bagaimanapun ini kan motor Matic ya, bukan motor gigi. Kalau motor gigi ya ngeden ya baru heran, kalau motor Matic ngeden ya emang begitu karakternya. Dulu saya pernah pinjam motor X-Max punya temen. Ya rasa berkendaranya emang enak untuk jarak jauh dan cukup nyaman. Tapi cukup menyiksa kalau macet karena motor ini ya cukup besar dan berat. Jadi, motor ini layak dibeli atau enggak? Jawabannya ya layak dibeli jika kalian suka touring. Terus mending beli NMAX Turbo atau X-Max bekas, mengingat harganya yang hampir mirip. Ya ini balik lagi ke kalian masing-masing. Jika kalian untuk berangkat kerja, kuliah atau sekolah yang durasi bawa motornya kurang dari 1 jam, ya lebih baik beli NMAX Turbo. Lagi pula, kalian bisa merasakan sensasi YSCVT dari Yamaha, karena di X-Max ya belum ada. Lagi pula, tenaga yang dihasilkan dari NMAX Turbo ke X-Max ya nggak terlalu berbeda jauh. Yang mana NMAX Turbo memiliki tenaga di 15 horsepower, dan X-Max ada di 22,5 horsepower, yang berarti ada perbedaan hanya di 7,5 horsepower aja. Tapi kita lihat dari performance CVT-nya juga. CVT menjanjikan tarikan langsung, yang berarti seharusnya NMAX Turbo akan memiliki performa 11-12 sama X-Max untuk tarikan bawahnya. Kalau tarikan atas ya jelas X-Max lebih enak, nggak usah pakai dibandingin. Intinya X-Max ini cuma motor hobi, bukan motor harian. Ini semua karena dimensinya, bukan karena performa apalagi konsumsi BBM-nya. Karena konsumsi BBM-nya ya 11-12 lah. CC-nya ya nggak beda jauh juga soalnya. Cuman bodinya aja yang beda jauh. Gimana nih menurut kalian, X-Max atau NMAX Turbo? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.